Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Helna Nelis MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Isyana Nurul Ainiyah dengan NIM 2312700040, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan semester 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang ada pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu dengan judul Perkembangan Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin. Teman-teman tahu nggak sih apa itu Khulafaur Rasyidin? Jadi, menurut buku Sejarah Kebudayaan Islam, karya Muhammad Fadli Mashkuri, istilah Khulafaur Rasyidin diberikan kepada para sahabat Nabi yang terpilih untuk menggantikan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin umat Islam setelah beliau wafat. Para sahabat yang terpilih ini pada masa Khulafaur Rasyidin sering disebut sebagai khalifah, yang artinya pengganti Nabi Muhammad yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa aja sih para sahabat yang terpilih untuk menjadi khalifah Khulafaur Rasyidin? Yaitu ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Lalu bagaimana kondisi masyarakat sepeninggal Nabi Muhammad SAW? Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, umat Islam dihadapkan pada suatu krisis konstitusional, yaitu adanya suatu masalah atau konflik politik yang tidak bisa diselesaikan oleh konstitusi politik yang ada pada daerah yang bermasalah tersebut. Pada buku Sejarah Peradaban Islam karya Dr. Siti Zubaidah MAB dijelaskan bahwa ada sejumlah suku yang melepaskan diri dari Madinah dan tidak mau memberi penghormatan kepada khalifah yang baru, bahkan tidak menolak perintahnya. Sebagian dari mereka bahkan ada yang menolak Islam, dan juga ada golongan yang sudah murtad. Bahkan yang lebih parahnya, ada yang mengaku dirinya sebagai nabi dan memiliki pengikut atau pendukung yang jumlahnya tidak sedikit. Dan yang terakhir, ada golongan yang tidak mau membayar zakat, karena menurut mereka zakat yang mereka bayarkan adalah sebagai upeti untuk Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul tidak menunjuk pengganti atau bahkan menulis surat wasiat siapa yang sekiranya akan menggantikannya menjadi pemimpin pemerintahan. Bahkan Nabi Muhammad tidak membentuk majelis apapun untuk menangani masalah tersebut. Tetapi dari banyaknya golongan atau suku yang lepas dari Islam, masih ada penduduk yang tetap patuh kepada agama Islam, yaitu penduduk Mekah, Madinah, dan Thaif. Mereka tetap patuh kepada agama Islam dan mau mengorbankan apa yang mereka miliki untuk mengembalikan kejayaan Islam. Selanjutnya, bagaimana sistem pemilihan para khalifah Khulafaur Rasyidin? Nabi Muhammad telah mengajarkan suatu prinsip, yaitu musyawarah, yang sesuai dengan ajaran Islam dan petunjuk-petunjuk yang ada pada Al-Quran. Dan prinsip tersebut telah terbukti dengan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi setiap pergantian pemimpin dari 4 khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin tersebut, meski dengan versi yang berbeda-beda. Dan pada masa pemerintahannya pun, 4 khalifah ini memiliki corak musyawarah sesuai dengan yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW sebelumnya. Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dipimpin oleh 4 khalifah. Yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki nama lengkap Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Pada zaman sebelum Islam,
beliau bernama Abu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Abdullah. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriyah atau bertepatan dengan bulan Agustus 634 Masehi pada usia 63 tahun, lebih muda 3 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Beliau diberi julukan Abu Bakar atau pelopor pagi hari karena beliau adalah seorang laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq diperoleh karena beliau senantiasa membenarkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad, terutama pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar memangku jabatan khalifah berdasarkan pilihan yang berlangsung sangat demokratis di pertemuan Sakifah Bani Sa'idah. Pertemuan tersebut merupakan musyawarah pertama yang dilakukan oleh para sahabat setelah Rasulullah wafat atau sebelum Abu Bakar memangku jabatan sebagai khalifah pertama. Terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah pertama menjadi dasar terbentuknya sistem pemerintahan khalifah dalam Islam. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, adanya gerakan Ridot atau orang-orang yang murtad dari agama Islam. Gerakan Ridot bermula dengan munculnya 3 tokoh yang mengaku dirinya sebagai nabi untuk menyaingi Nabi Muhammad SAW, yaitu Musailamah yang berasal dari suku bangsa Bani Hanifah di Arabia Tengah, Tulaiha seorang kepala suku Bani Asad, dan Sajah seorang wanita Kristen dari Bani Yarbu yang menikah dengan Musailamah. Dalam gerakannya, mereka bertiga berusaha menguasai dan mempengaruhi umat Islam dengan menyebarkan pasukan-pasukan ke daerah-daerah kekuasaan Islam. Abu Bakar sebagai seorang khalifah tidak tinggal diam dengan kejadian tersebut. Beliau memandang gerakan murtad itu sebagai bahaya besar. Kemudian beliau menghimpun para prajurit Madinah dan membagi mereka atas 11 batalion dengan komando masing-masing panglima dan ditugaskan ke berbagai tempat di Arabia. Abu Bakar menginstruksikan agar mengajak mereka kembali kepada Islam. Jika mereka menolak, maka harus diperangi. Beberapa dari suku mereka tunduk tanpa peperangan, tetapi ada juga yang mengobarkan api peperangan. Adapun nabi palsu yang lainnya, termasuk Tulaihah dan Sajah, juga kepala suku murtad, kembali masuk kepada Islam. Sehingga dalam waktu 1 tahun, semua perang Islam dikaruniai keberhasilan. Abu Bakar beserta panglimanya berhasil menghancurkan kekuatan kaum murtad. Oleh karena itu, beliau tidak hanya disebut sebagai khalifah umat Islam, tetapi juga sebagai penyelamat Islam dari kekacauan dan kehancuran, bahkan telah menjadikan agama Islam sebagai agama dunia. Keberhasilan perang melawan kaum Ridot membuat Islam memperoleh kembali kesetiaan di Jazirah Arab. Khalifah Abu Bakar dalam masa yang singkat berhasil memadamkan kerusuhan yang disebabkan oleh kaum Ridot dengan jumlah yang tidak sedikit, dan mengembalikan ketertiban juga keamanan di seluruh semenanjung Arabia. Di samping itu, jasa beliau yang amat besar bagi kepentingan agama Islam adalah beliau memerintahkan mengumpulkan naskah-naskah ayat-ayat Al-Quran dari simpanan Al-Kutab, yaitu para penulis yang pernah ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya, dan menyimpan keseluruhan naskah di rumah salah satu istri Nabi Muhammad, yaitu Siti Hafsah. Tidak lebih dari 2 tahun, Khalifah Abu Bakar berhasil menegakkan tiang-tiang agama Islam, termasuk di luar Jazirah Arab yang begitu luas. Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar hanya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 11 hari, yang dimana masa tersebut merupakan waktu yang singkat jika dibandingkan dengan kepemimpinan khalifah-khalifah setelahnya. Walau begitu, beliau dapat disebut sebagai penyelamat dan penegak agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Dan beliau juga merupakan seorang pemimpin yang tegas, adil, juga bijaksana. Selanjutnya adalah Khalifah Umar bin Khattab.
Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Ribah bin Abdullah bin Qad bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Ibunya adalah Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdillah bin Umar bin Mahzum. Ia berasal dari suku Adi, suatu suku dalam bangsa Quraisy yang dipandang mulia, megah, dan berkedudukan tinggi. Beliau dilahirkan 14 tahun sesudah kelahiran Nabi, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ia dilahirkan 4 tahun sebelum Perang Fijar. Sebelum Khalifah Abu Bakar wafat, beliau telah menunjuk Umar sebagai pengganti posisinya, dengan meminta pendapat dari tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Thalhah bin Ubaidillah. Masa pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah, atau 634 Masehi sampai 644 Masehi. Beliau wafat pada tahun 644 Masehi, yaitu pada usia 64 tahun. Dalam masa pemerintahannya, Umar telah membentuk lembaga-lembaga yang disebut dengan Ahlul Hal wal Aqdi. Lembaga tersebut diantaranya Majelis Syura atau Dewan Penasehat, Al-Khatib Sekretaris Negara, Nizamul Mali Departemen Keuangan, Nizamul Idari Departemen Administrasi, Departemen Kepolisian, Departemen Pendidikan, dan lain sebagainya. Belum genap 1 tahun masa pemerintahan, Umar telah menorehkan tinta emas dalam sejarah perluasan wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 635 Masehi, Damaskus, ibu kota Suriah, telah ia taklukkan. Setahun kemudian, seluruh wilayah Suriah jatuh ke tangan kaum muslimin. Masa kepemimpinan Khalifah Umar tidak diragukan lagi, merupakan abad emas Islam dalam segala zaman, karena beliau berhasil mengembangkan Islam sebagai kekuatan politik. Dan dalam ilmu keislaman pun berkembang dengan cukup pesat. Para ulama menyebarkan ke kota-kota berbeda, baik untuk mencari ilmu maupun untuk mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin yang lainnya. Di samping ilmu pengetahuan, seni bangunan, baik itu bangunan sipil, imarah madaniyah, bangunan agama, imarah diniyah, ataupun bangunan militer, imarah harbiyah, mengalami kemajuan yang cukup pesat pula. Selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Merenovasi masjid di Madinah menjadi lebih luas dan membangun masjid di wilayah-wilayah lainnya. Beliau juga membangun bendungan untuk menjaga arus banjir dan pembagian aliran air ke kota-kota lain. Yang terakhir, perkembangan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, beliau mengganti gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan sebelumnya, menarik kembali tanah milik negara, kemajuan di bidang politik militer, kemajuan di bidang ilmu bahasa, dan kemajuan di bidang pembangunan. Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin yang terlihat sangat signifikan bisa dilihat pada prestasi-prestasi yang didapat saat masa kepemimpinannya. Yang pertama ada prestasi-prestasi yang didapat oleh Abu Bakar As-Siddiq saat beliau memimpin pemerintahan Islam. Teman-teman bisa lihat di slide yang ini. Selanjutnya ada prestasi yang didapat pada saat masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Teman-teman bisa baca prestasi-prestasinya di slide yang ini. Selanjutnya ada prestasi yang didapat pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Dan yang terakhir adalah prestasi yang didapat pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Demikian pembahasan yang bisa saya jelaskan. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan atau mungkin mau menambahkan materi tentang Khulafaur Rasyidin, teman-teman bisa cantumkan atau tuliskan di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Helena Neris MPD selaku dosen pengampu
mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang telah memberikan tugas ini, juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Atas kekurangan yang ada, saya ucapkan mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.